Halo semua, selamat datang di video pengamatan degradasi lahan di agroekosistem polikultur dari kelompok 2, kelas E. Dan ini adalah anggota kelompok kami. Wilayah pada pengamatan ini adalah lahan polikultur tomat di depan NK Cafe yang terletak di Jalan Raya Kasin, Desa Ampel Dento, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Suhu rata-rata pada lokasi tersebut berkisar antara 18,5 derajat Celcius sampai dengan 32,1 derajat Celcius dengan kelembapan udara sebesar 72% sampai 91% menurut data BPS Kabupaten Malang. Kemudian kita beralih ke pengamatan aspek fisik tanah. Berdasarkan observasi praktikum yang telah dilakukan, telah diketahui bahwa pada tanah di lahan polikultur tomat ini berkelas tekstur liat berpasir karena indikasi dapat dibentuk bola, kemudian dapat dibentuk pita sekitar lebih dari 8 cm dan juga dapat dibentuk cincin. Saat dipegang, tanah ini juga terasa buliran-buliran granular kasar dan demikian diindikasikan juga sebagai tekstur liat berpasir. Kemudian konsistensi tanah pada lahan polikultur tomat ini memiliki konsistensi berupa agak lekat dan agak plastis dalam kondisi yang basah. Selanjutnya berat isi tanah ini diamati sebesar 3,75 gram per cm kubik yang terindikasikan sebagai tanah yang mempat dan padat karena bobot isinya melebihi dari bobot optimum pada standar umumnya. Kemudian semakin padat ya suatu tanah ini, maka semakin tingginya juga bobot isinya, yang berarti tanah akan semakin sulit untuk meneruskan air atau ditembus oleh akar tanaman. Dari tingginya nilai berat isi ini akan mengindikasikan semakin juga lambatnya laju infiltrasi karena faktornya menyebabkan tingginya nilai berat isi. Selanjutnya kita beralih ke pengamatan aspek kimia tanah berupa defisiensi unsur hara. Gejala defisiensi hara yang ditemukan ialah berupa kekurangan unsur nitrogen dan magnesium. Kekurangan unsur nitrogen ini ditandai dengan daunnya yang pucat, layu, kisut, dan terlihat tidak hijau segar, sedangkan pada kekurangan magnesium dia indikasikan dengan daun yang mengalami kerusakan dan gagal membentuk klorofil dan tampak bercak coklat sehingga daun semula yang warnanya hijau menjadi kuning dan pucat. Selanjutnya dilakukan pengamatan aspek biologi tanah. Lalu untuk ketebalan seresa, pada lahan pengamatan diketahui bahwa seresa yang diamati memiliki ketebalan sebesar 0 cm. Pengamatan dilakukan sebanyak 5 plot dengan 2 ulangan pada tiap plotnya. Daerah yang tanpa seresa kemungkinan akan mengeras dan membentuk lapisan kerak akibat tingginya aliran permukaan. Lalu untuk ketebalan understory, berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan di lahan polikultur tomat, mendapatkan hasil pada pengamatan pertama yaitu 24 cm pada plot pertama dan 16 cm pada plot kedua. Data kedua yang didapat yaitu 9 cm pada plot pertama dan 12 cm pada plot kedua. Data ketiga mendapatkan 0 cm pada plot pertama dan 42 cm pada plot kedua. Untuk data keempat diidentifikasi yaitu mendapatkan 20 cm pada plot pertama dan 10 cm pada plot kedua. Pada data kelima dan data terakhir yaitu mendapatkan hasil pada plot pertama 17 cm dan 29 cm pada plot kedua. Dalam observasi praktikum yang telah berlangsung, telah diketahui bahwasannya hanya terdapat satu cacing tanah yang berada pada lahan polikultur tomat. Keberadaan cacing tanah tersebut mengindikasikan bahwa tanah dalam lahan polikultur tanaman tomat ini cukup gembur. Pada pengamatan casting, setelah diobservasi dan diteliti, kami tidak menemukan casting di lahan ini, meskipun telah ditemukan 1 ekor cacing tanah. Pada lahan polikultur tomat yang diamati, ditemukan organisme diantaranya adalah bekicot dan semut. Keberadaan bekicot pada lahan tersebut berperan sebagai hama yang berpotensi merusak pertumbuhan serta perkembangan tanaman tomat. Hal tersebut ditandai dengan menurunnya kualitas dari daun tomat yang teridentifikasi berada di lahan tersebut. Adapun organisme lain yang ditemukan pada lahan pengamatannya yaitu semut. Semut hitam ini memiliki peran sebagai serangga netral. Menurut Latumahina dan Ismanto 2011, penggunaan lahan mempengaruhi ketersediaan pakan dan iklim mikro di tiap tipe habitat, sehingga mempengaruhi keragaman semut yang hidup di dalamnya. Keragaman semut ini dapat menjadi indikator kestabilan ekosistem, karena dengan semakin tingginya keragaman semut, maka rantai makanan dan proses ekologi seperti pemangsaan, parasitisme, kompetisi, simbiosis, dan predasi akan semakin kompleks dan bervariasi. Pada lahan polikultur tomat tidak ditemukan bintil akar dikarenakan bintil akar biasanya ada pada tanaman kacang-kacangan yang disebabkan oleh jamur rhizobium pada tanah bersimbiosis dengan akar dari tanaman legum sehingga dapat membentuk bintil akar. Lalu untuk hasil interview petani bahwa lahan polikultur tomat memang dulu sudah dijadikan lahan untuk menanam berbagai macam tanaman. Untuk tutupan lahan tidak ada dan jika seresah tidak dikembalikan ke lahan. Pengelolaan lahan tergantung pada tanaman yang akan ditanam. Seperti contoh sebelum ditanam tomat, tanah dikeringkan lalu ditraktor atau dibajak.
Untuk OPT terdapat hama burung, ulat krayak, dan walang sangit. Penanggulangannya adalah dengan pestisida. Untuk pemahaman petani mengenai biodiversitas masih kurang dapat dilihat dari kegiatan pengelolaan serasa yang tidak dilakukan. Serasa dibuang sehingga tutupan lahan dan sumber makanan bagi organisme tidak tersedia. Hal ini juga berdampak bagi populasi organisme tanah dan juga selaras dengan data di mana hampir tidak ditemukan cacing tanah pada setiap plot pengamatan. Kegiatan pemupukan dilakukan menggunakan pupuk kandang dari kotoran kambing. Jadi kesimpulannya adalah lahan polikultur tomat di daerah NKKV sedikit terdegradasi. Hal ini dikarenakan memiliki tekstur tanah liat berpasir dengan konsistensi agak lekat dan agak plastis serta berat isi 3,75 gram, sehingga dapat diindikasikan memiliki karakteristik tanah yang memiliki laju infiltrasi yang rendah serta akar menjadi sulit untuk berpenetrasi atau menembus akar. Selain itu, keberadaan cacing yang minim, terdapat beberapa gejala defisiensi unsur hara dan juga ketebalan serasa yang minim serta pengetahuan yang minim pada petani mengenai peran dan fungsi biodiversitas. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.